Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena di hari yang penuh barakah ini, lagi-lagi kita masih dipertemukan oleh Allah dalam acara tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Apa kabarnya Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, wanita atau seorang ibu adalah pendidik utama dan pertama di rumah tangganya. Bagaimana nasib anak-anaknya nanti tergantung dari seorang ibu, bagaimana dia membimbing dan mendidik anak-anaknya. Maka dari itu, seorang wanita atau seorang ibu perlu dibekali berbagai macam ilmu. Wanita dan majelis ilmu. Itulah tema kita pada kesempatan yang penuh barakah ini bersama seorang narasumber. Alhamdulillah sudah hadir di studio kami. Beliau adalah Ustazah Syarifah Ajizah LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Baik, alhamdulillah. Pemirsa rahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan yang penuh barakah ini pula kami ditemani oleh ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Nur Aini Kota Pontianak. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu? Alhamdulillah. Sehat semua bu ya? Alhamdulillah. Pemirsa dirahmati Allah, sebelum kita memulai kajian kita tentang wanita dan majelis ilmu, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan salawat yang disampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Nur Aini Kota Pontianak. Silakan ibu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salim alaihi. As-salatu daim ala nabi bani Hasim ala ya Allah. As-salatu daim ala nabi bani Hasim. Nabi Yusuf ganteng, yang muji hanya orang, tapi engkau yang ganteng, yang muji sang penyayang. Nabi Allah Sulaiman mengerti bahasa hewan, tapi kau lebih ngerti makhluk seluruh alam. As-salatu daim ala nabi bani Hasim ala ya Allah. As-salatu daim ala nabi bani Hasim. Ya Allah, ya Rabbi, engkau punya neraka, tapi kau lebih suka hambamu masuk surga. Ya Allah, berdosa kebiasaan kami, tapi kami berharap kau sudi mengampuni. As-salatu daim ala nabi bani Hasim ya Allah. As-salatu daim ala nabi bani Hasim. Allahumma
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salim alaih. Terima kasih Ibu pemirsa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah lantunan selawat yang diiringi syair yang disampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Nur Aini Kota Pontianak. Mudah-mudahan menyejukkan hati kita semua dan kita berharap selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah. Tema kita masih berkenaan dengan ilmu, wanita dan majelis ilmu. Seperti yang sampaikan tadi, wanita itu adalah pendidik utama dan pertama di rumah tangganya. Bagaimana nasib anak-anaknya tergantung seorang ibu, bagaimana pengetahuannya tentang mendidik anak-anaknya. Silakan Ustaz, wanita dan majelis ilmu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam wa karrama bil akhlaqil hasanah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, kita sampaikan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat majelis ilmu ini adalah kata-kata atau bahasa yang tidak asing di telinga, baik secara internal dalam keluarga maupun di masyarakat. Bahkan beberapa kali sempat viral masalah majelis ilmu, ya. Alhamdulillah kita berbangga hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia suka dengan majelis ilmu. Terutama ibu-ibu majelis taklim. Nah, kalau di masyarakat kita lebih kenal dengan majelis taklim. Tapi bahasa dalam agama adalah majelis ilmu. Banyak sekali ungkapan mengapa kemudian setiap kita, baik laki-laki, perempuan, muda, anak-anak, dewasa, tua, semuanya membutuhkan ilmu. Ada beberapa pandangan yang perlu kita jadikan serapan dalam pikiran dan pemahaman. Pertama, ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun, cahaya. Kalau sudah bicara cahaya, berarti berfungsi untuk mencerahkan, mengglowingkan kata ibu-ibu, mencerahkan. Bagi mereka yang membutuhkan serapan-serapan kebutuhan rohani, maka jawabannya tidak lain adalah ilmu. Ilmu itu adalah nasihat. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan ilmu itu kal ghaithil katsir. Bahkan ini diadopsi oleh para ulama dari hadis Nabi, ilmu dan hidayah itu ibu-ibu adalah laksana ibarat hujan yang deras yang turun di muka bumi ini tanpa diminta, tanpa di-request. Allah turunkan sebagai rahmat untuk semua makhluk di permukaan bumi. Kalau bumi ini tidak ada air hujan, tidak ada air, ya, gersang nggak Bu? Gersang. Maka fungsi ilmu itu selain dia mencerahkan, dia juga menyuburkan. Sebagaimana hadis Rasulullah bahwa ilmu itu ibarat hujan deras, kata Rasulullah. Yang ketiga, bukti Allah cinta kepada seseorang, Bu, adalah diberikan kemudahan seseorang itu untuk paham agama. Jadi ilmu di sini adalah agama. Setidaknya 3 poin inilah yang menjadi landasan bahwa ilmu itu adalah kebutuhan.
Kalau hari ini kebutuhan kita ada kebutuhan primer, sekunder, sandang, pangan, papan, ya Bu. Tapi ingat, dari semua kebutuhan secara materi itu ada kebutuhan yang sifatnya non fisik. Kebutuhan ilmu itu adalah ilmu atau hidayah, yang itu Allah berikan gratis untuk seluruh manusia, bahkan makhluk di muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11, potongannya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jangan khawatir, siapa yang mendalami satu ilmu, yang dimaksud ilmu agama, maka dia akan senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini kalau kita bicara masalah ilmu, ibu-ibu sudah hafal Pak Dul, sudah hafal dalilnya, sudah tahu keutamaannya. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kapan majelis ilmu itu ada, Bu? Kapan dia pernah menjadi kebutuhan manusia? Maka panutan kita adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu sedikit menilik sejarah. Ternyata lembaga pengajaran, lembaga pendidikan yang paling tua itu adalah majelis taklim, majelis ilmu. Kalau dulu namanya majelis ilmu, sekarang majelis ta'lim. Diambil dari kata allama yu'allimu ta'liman, proses pengajaran, proses pembelajaran. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu beliau berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah. Dari sinilah kemudian sejarah itu muncul. Ternyata Bu, Rasulullah memulai dakwah 13 tahun yang sulit di kota Makkah itu ada 2 fase. Nah, ini sedikit kita menilik sejarah yang agak jarang diungkap. Itu 3 tahun Rasulullah itu sulit berdakwah, sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang alhamdulillah. Wa andir ashiratakal aqrabin, kata Allah. Wahai Muhammad, tetaplah engkau menyebar dakwah, berbagi ilmu, terutama kerabat dekat dulu. Maka kurang lebih di situ ada 40 orang dulu yang kemudian ikut Nabi. Jadi dulu di zaman Nabi majelis ilmu itu Bu, taklimnya dari rumah ke rumah. Ada satu rumah yang itu pemiliknya adalah anak usia 16 tahun yang digunakan Nabi untuk numpang majelis taklim. Masya Allah. Dari rumah ke rumah. Dari rumah, termasuk rumah yang permanen waktu itu, setelah kemudian dianggap sangat situasional dan kondisional, itu adalah rumah Arqam bin Abi Arqam. Jadi beliau adalah anak usia 16 tahun. 16 tahun itu usia SMP ya Bu. Masya Allah. Yang sudah punya rumah itu. Sudah punya rumah, yang Allah bukakan pintu kemurahan hati beliau untuk menumpangkan Rasulullah berdakwah. Barulah fase yang kedua 10 tahun. Kemudian Rasulullah berdakwah masjid ke masjid secara terbuka itu. Jadi kalau dikatakan bahwa majelis atau pengajaran yang paling tua itu adalah majelis taklim. Waktu itu Rasulullah di fase pertama jamaahnya hanya 40 orang, ada anak-anak, ada remaja, dan yang tidak ada itu perempuan ya. Perempuan dibatasi kecuali keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejarah ini kita akan ungkapkan bahwa bersyukurlah hari ini kalau kita jadikan majelis taklim itu sebagai wadah
yang lebih daripada menerima ilmu, Bu. Sebagai wadah silaturahim, ya enggak, Bu? Ada juga yang gurau-gurauan ibu-ibu itu mengatakan healingnya emak-emak, self healingnya, hiburan katanya gitu. Walaupun ini istilah ya, Bu ya, hiburan. Ibu-ibu kalau udah majelis taklim tuh auranya nampak, Pak Dul. Gembira gitu. Gembira. Ketemu kawan, Bu ya. Habis kerja di rumah suntuk seharian, sorenya Masya Allah. Habis capek, ya enggak? Dari kasur ke dapur, bolak-balik. Tapi udah siap pengajian, enggak ada halangan, ya Bu. Jam 2 jalan, jam 4 jalan. Alhamdulillah. Jadi ini adalah fitrah bahwa kebutuhan rohani itu tak kalah pentingnya dibanding kebutuhan secara fisik. Kita perlu rumah untuk supaya tidak kehujanan, kepanasan. Tapi apalah artinya punya fisik yang bagus, yang megah, tapi secara siraman di dalam ini kurang terserap dengan baik. Jangan pernah berhenti kita mengikuti perjuangan baginda Rasulullah SAW untuk menghidupkan majelis ilmu. Ya, bagaimana cara kita menghidupkan? Ya. Kita istirahat jenak, Ustaz ya. Ibu-ibu tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ustaz, kita lanjutkan. Bagaimana Rasulullah SAW membangun majelis ilmu, dan itu adalah majelis yang tertua saat ini dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu. Nah, apalagi ibu-ibu itu ya, walaupun zaman Rasulullah yang awal-awalnya tidak ada ibu-ibu kecuali keluarganya. Tema kita wanita dan majelis taklim memang luar biasa. Saya lihat untuk di kota Pontianak, termasuk Kuburaya mungkin, dan daerah kabupaten yang lain, yang namakan majelis taklim ibu-ibu itu bukan per RW lagi, per RT. Ibu ya, per RT. Di masjid, di rumah ke rumah, ikuti Rasulullah tadi itu. Luar biasa, dibandingkan bapak-bapak jauh ketinggalan. Nah, ini luar biasa, karena memang penting ibu-ibu untuk menghadiri majelis ilmu. Seberapa penting Ustazah, silakan. Baik, di zaman Rasulullah SAW, ketika ada seorang dan sekelompok perempuan itu merasa iri, Bu, melihat Rasulullah hanya membuat halaqah majelis taklim khusus bapak-bapak. Kebalikan dengan sekarang ya. Iya, luar biasa sekarang, ibu-ibu yang ramai. Lalu ada seorang perempuan yang terkenal di waktu itu, beliau dari komunitas Bani Ansor, namanya Asma bin Yazid Al-Ansoriyah. Asma bin Yazid Al-Ansoriyah, bukan istri Nabi ya, tapi sahabat perempuan. Beliau ini seorang orator, pandai ceramah, kemudian kritis, pemberani, bahkan pernah membunuh dalam perang melawan bangsa Romawi, membunuh, Bu, dengan galah 9 orang. Perempuan ini kemudian karena pemikirannya yang kritis, memberanikan diri bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami ini, bahasa sekarang emak-emak, ibu-ibu rumah tangga ini, mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah, mengurus makanan untuk para suami. Sementara para suami keluar jihad, pahalanya banyak. Protes ya Pak Dul. Pergi ke masjid pahalanya 27, ya kan? Pergi haji kapan saja setiap tahun bisa. Tapi kami hanya di rumah menjaga anak, menjaga harta, dan lain sebagainya. Ini dalam hadis ini, Bu, dialek yang diabadikan dalam hadis. Kemudian Rasulullah terheran, Bu, dan bertanya pada sahabat, wahai sahabat, pernahkah kalian mendengar dari lisan seorang wanita yang berani seperti ini? Kata sahabat, belum pernah. Tapi ini menandakan bahwa perempuan ini haus akan ilmu, wawasan. Maka reaksi Rasulullah saat itu kemudian menjawab pertanyaannya Asma, wahai Asma, pulanglah kalian,
Insya Allah kita akan buatkan wadah untuk perempuan, majelis ilmu, dan uruslah rumah tangga kalian. Insya Allah pahala yang diraih oleh suami-suami para lelaki akan juga diberikan untuk ibu yang mengurus rumah tangganya. Itu jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ibu ini sebetulnya adalah investor. Ibu itu adalah investor. Investor itu yang menanam saham, ya, menghasilkan para penggagas masa depan, ya kan? Ibu kemudian memanage rumah tangga, keuangan, makanan yang dikonsumsi oleh keluarga, ya kan, menghasilkan anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang mereka ini adalah harapan agama. Mempersiapkan seorang ibu adalah mempersiapkan calon investor. Investor bukan hanya gedung bertingkat, bukan hanya jalan tol, tapi seorang manusia yang akan melahirkan bibit generasi bangsa penerus pejuang agama ini adalah ibu rumah tangga. Ibu-ibu inilah insya Allah. Makanya kata Rasulullah, pahala yang diberikan untuk suami yang keluar kalau ibu ikhlas. Ikhlas dulu kuncinya, jangan banyak ngomel-ngomel. Ikhlas, pahala yang dihasilkan oleh suami, bapak dan lain sebagainya berimbang sama diberikan kepada ibu, insya Allah. Maka pulanglah Asma bin Yazid gembira mendengar jawaban Rasulullah sambil beliau bertasbih, bertahmid, bertakbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Senang beliau, lega hatinya, pulang memberitahukan kabar gembira ini kepada perempuan saat itu. Maka terbentuklah organisasi taklim perempuan saat itu yang Rasulullah jadikan beliau adalah kadernya, yang bernama Asma bin Yazid al-Ansariyah, sebagai, kalau dalam bahasa Arabnya itu wafidatun nisa, dutanya perempuan saat itu, yang menjadi silah sambung lisannya Rasulullah. Jadi kalau ada pertanyaan segala macam, hari itu kemudian terhubung langsung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu penting. Luar biasa, luar biasa. Memang seorang ibu memang harus cerdas. Harus cerdas. Harus menguasai ilmu pengetahuan. Ya. Apalagi saat ini, Bu, ya. Kalau kita tertinggal, maka jangan sampai kita maaf tanda petik, dibohongi anak-anak. Karena anak-anak kita pergi main HP, luar biasa, Ibu. Kadang saya yakin ibu-ibu banyak bertanya kepada anak, ini gimana caranya, gimana caranya. Dan anak-anak kita sudah menguasai itu. Nah, kalau kita kurang ilmu, ada pertanyaan dari anak-anak kita tak bisa jawab, dia khawatirkan, emaknya tak tahu, kan. Tapi walaupun demikian, kita harus mencari tahu. Di hadapan anak kita jangan nampak nggak tahunya, itu aja ya. Walaupun ditanya kita nggak tahu, tapi bagaimana kita untuk mencari tahu sehingga apa yang diinginkan anak untuk meraih informasi bisa mendapatkan. Karena memang sekali lagi ibu tadi itu apa ya, akan melahirkan investor masa depan. Investor. Bagaimana nasib anak ibu saat ini dan bagaimana nasibnya nanti 10 tahun 20 akan datang, tergantung bagaimana ibu mendidiknya, tentu dengan ilmu. Gitu saya ya. Iya. Ibu sudah banyak mendengar apa sampai ke Ustazah, luar biasa pentingnya ilmu bagi seorang ibu, pentingnya majelis ilmu, majelis taklim yang harus dihadiri ibu-ibu. Tapi saya kagum, saya salut, sesibuk apapun seorang ibu, apalagi ibu rumah tangga, luar biasa sibuknya. Kalau wanita karir di kantor ada batas waktunya, tapi kalau ibu-ibu di rumah tangga ada batas waktunya. Sampai suami dah tidur pun di dapur masih tengklenteng cuci piring, gitu, luar biasa. Nah, silakan ibu-ibu, ada pertanyaan untuk Ustazah kita tentang wanita dan majelis ilmu. Silakan kalau pertanyaan. Ya, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Tilawati. Saya dari Majelis Taklim Nur Aini. Ya. Ma Ustazah, kami mau bertanya, fungsi Majelis Taklim di zaman sekarang ini apa dan bagaimana? Karena kita lihat saat ini sudah banyak majelis-majelis ilmu atau majelis taklim. Sebagai nasihat buat kami supaya menjadi lebih baik untuk taklim kami. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi majelis taklim atau majelis ilmu, silakan Ustaz. Ya. Ada 3 pondasi yang harus kita pahami sebelum kita bicara sukses dunia, ya Bu. Yang itu menjadikan ilmu itu memang berfungsi sebagai cahaya. Jadi mohon maaf, jangan hanya menjadikan pengajian taklim hanya mohon maaf aktivitas dunia saja. Ya enggak Bu? Enggak enak. Arisan ya Bu. Mohon maaf, kita mencerahkan ya. Iya. Kita kembali kepada pondasi tujuan awal. Maka 3 pondasinya. Kalau ilmu yang kita dapat di majelis taklim 10 tahun, 20 tahun, bahkan seumur hidup sampai meninggal insya Allah ya Bu. Maka ingat, ada 3 ini, kalau itu menjadi cahaya iman. 1, jangan lupakan tujuannya ikhlas lillahi ta'ala. Ini dulu. Berkemas-kemas, pasang niat, sibuk-sibuk di rumah, ingat, saya mau ngejar ridho Allah. Ada tujuan lain, oke, manusia, tapi ingat, ikhlasnya dulu diutamakan. Saya mau cari ilmu, ikhlas mencari ridho Allah. Yang pertama, yang tujuan apa pondasinya. Yang kedua adalah ijtihad. Seorang yang menuntut ilmu, kalau ingin cahayanya terang, tidak redup, terang, wattnya bagus, maka dia harus ada ijtihad. Sungguh-sungguh. Kalau misalnya dibutuhkan harta, dia keluarkan harta. Nggak ada yang gratis ya. Ya, belajar memang harus berkorban harta. Harta. Kita ingin anak kita menjadi orang ilmuwan yang penuh dengan cahaya Islam, kita keluarkan harta untuk menyekolahkan dia ke pondok pesantren. Nggak bisa kita mengharapkan semua serba gratis. Karena yang kedua ini memang ijtihad. Yang kedua waktu Bu. Nah ibu-ibu luar biasa kalau soal ngatur waktu ini, paling bisa. Waktu sesibuk apapun. Jadi majelis taklim bukan hanya milik ibu rumah tangga. Yuk kita yang sibuk dengan dunia kerja, ya. Dari pagi jam 6 kita sudah sibuk ngantar anak, ngantar cucu, kerja di kantor ya, bla 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 bla, pulang jam 5, jam 6, yuk sempatkan 1 bulan ya Bu ya. Nah, sempatkan untuk kita berkumpul lah, bergabunglah di masyarakat, di majelis taklim. Karena fungsi majelis taklim bukan hanya menyerap ilmu, tapi di situ ada fungsi silaturahim. Ada fungsi pengkaderan. Kalau kita orang yang punya kemampuan, yuk kita berbagi ilmu. Ibu pandai masak, ahli masak, buat kue, bagi sama kawannya. Nah, ibu misalnya ahli terampil yang lain, skill-skill yang lain, berbagi. Karena taklim bukan hanya ilmu yang sifatnya agama, semua bisa untuk menambah wawasan. Yang ketiga, ini juga penting supaya ilmu itu menjadi cahaya yang lengkap, yang full, adalah pondasinya al-amal bih. Kalau sudah kita dapat ilmunya, wawasannya, kita harus amalkan. Kita harus amalkan. Dapat hari ini pengajian di TVRI, dapat 1 poin, balik bawa ke rumah, kita amalkan. Berbagi dengan anak, dengan keluarga. Inilah 3. Kalau kita bicara fungsi majelis taklim adalah menyirami kalbu. Di luar yang lain, silaturahim, mengkader ya. Mungkin ada yang bisa MC, di taklim mungkin malu di luar ya Bu. Di taklim bisa jadi MC. Kemudian bisa menjadi pengkader, penceramah dan lain sebagainya, bisa. Kemudian majelis taklim juga Bu, hal yang lain adalah fungsi kontrol.
fungsi kontrol sosial. Jadi majelis taklim itu Bu bisa dijadikan wadah untuk memecahkan permasalahan, mencari solusi, boleh. Jadi kalau ada temannya yang misalnya memang harus kita bantu, punya permasalahan dalam kelompok itu, jangan kita tinggalkan. Nanti dia tidak masuk lagi majelis taklim, tidak mau aktif lagi ya Bu ya. Kita gandeng dia, kita selesaikan masalahnya. Itulah fungsinya di dalam keputusan. Jadi majelis taklim itu Pak Dul, itu sudah terakomodir undang-undangnya dalam Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019. Jadi majelis taklim itu minimal jumlahnya 15 orang sudah boleh mengajukan surat SK keputusan ya, ketetapan majelis taklimnya. Harus ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, supaya legalitasnya itu. Jadi fungsinya itu memang betul-betul berfungsi, bukan hanya untuk kelompoknya, tapi untuk kompleks. Sekarang kalau Pak Dul katakan setiap RT, kalau saya mencermati di lapangan, satu komplek itu bisa 2-3 pengajian. Ya Bu ya, bisa di surau, tapi dengan nama yang berbeda-beda. Makanya seragam ibu-ibu paling banyak. Banyak, alhamdulillah. Jadi bisa di SK-kan sekarang. Bisa di SK-kan. Jadi kalau ibu kumpul-kumpul, tidak curigai ngapa pula ngumpul terus kan? Kalau ada yang curiga, ini ada kegiatannya, SK-nya ada gitu ya, luar biasa. Kita istirahat jenak saja. Ibu-ibu tetap di studio. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik, kita lanjutkan saja. Tadi sudah terjawab Bu ya, bagaimana fungsi majelis taklim. Silakan ada pertanyaan lain Ibu. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Pertanyaannya Ustazah, sebagaimana dalam Al-Quran, keutamaan orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Mohon penjelasan Ustazah, apa sebetulnya tujuan kita membentuk majelis taklim yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran surah Al-Mujadilah tadi Ustazah. Ustazah silakan Ustazah. Tujuannya, kalau kita mereview sejarah tadi, tujuan Rasulullah membentuk halakoh tadi, kelompok taklim tadi adalah supaya dakwah itu tersampaikan. Jadi majelis taklim itu syaratnya ada kelompoknya, ada tempatnya, ada gurunya, ada materinya. Nah ini komponennya Bu. Ada bukan murid ya, ada jamaahnya, ada gurunya, ada materinya, ada tempatnya. Harus punya tempat. Nah, punya tempat walaupun tidak permanen. Maka inilah kemudian menjadi satu wadah namanya majelis taklim. Tujuannya supaya pengajar menyampaikan materi tersampaikan ke jamaah. Akan jelas tuh Bu. Silakan tempatnya menyesuaikan. Kalau tidak tersampaikan berarti ada yang salah di sini. Tujuannya, materinya, pengajarnya, jamaahnya. Bukan berarti majelis taklim itu lalu harus orang-orang itu saja, enggak. Boleh Bu. Semakin ke depan, semakin lama mestinya jamaahnya semakin banyak. Karena sekarang ini ada juga yang curhat sama saya, Ustazah, kalau udah ada seragam tuh biasanya pembatasan orang untuk hadir itu ke jamaah gitu. Yang tidak seragam malah saja. Tidak enak begitu Bu ya. Sebetulnya tidak mesti seperti itu ya Bu. Jadi bagaimana seorang pimpinan itu bisa mengedukasi walaupun tidak membatasi aksesori seperti itu, tapi mestinya kalau mau lebih baik jamaah itu semakin disukai gitu, semakin diminati oleh banyak gitu.
Jadi Majelis Taklim Nur Aini misalnya orang-orangnya pandai baca Quran semua. Apakah itu tanda keberhasilan? Belum tentu. Belum tentu. Karena orang yang nggak bisa baca Quran nggak berani masuk di dalam. Karena Majelis Taklim Nur Aini orangnya pandai baca Quran semua. Belum. Maka dakwah itu sebagaimana tujuan Nabi adalah tersampaikan baik yang sudah paham maupun yang belum paham. Jadi mengajak terus. Yang kedua tujuannya diamalkan. Jadi dapat sehari ini diimplementasikan. Itulah fungsinya tadi ada ketuanya itu. Jadi sederhana sebetulnya bahwasanya majelis taklim yang ada hari ini kita contohlah majelis yang diajarkan oleh Rasulullah di masa lampau. Jadi satu, eksistensi keilmuannya memang jelas di situ ya, materinya segala macam. Yang kedua adalah tersampaikan. Kalau ini tidak, evaluasi Bu, evaluasi. Ada apa ya pengajarnya, materinya. Makanya materi itu Bu, contoh Rasulullah kalau mengajarkan taklim itu materinya jangan itu saja. Jangan Yasin saja, surah yang lain tuh dibaca gitu. Berkenaan dengan materi dalam majelis taklim atau majelis ilmu saja ya. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah kan tidak hanya menyampaikan tentang sholat, tidak hanya tentang mengajarkan tentang puasa, tapi juga Rasulullah mengajarkan tentang bagaimana strategi perang, bagaimana umat bisa ekonominya terpenuhi. Mungkin dalam majelis taklim juga harus didesain kurikulumnya gitu ya. Kurikulumnya bahwa dalam majelis taklim itu tidak hanya mengajarkan sholat, tidak hanya mengajarkan bagaimana orang berpuasa, tapi bagaimana ekonomi di majelis taklim itu ibu-ibunya bagus. Kalau beli seragam oke gitu kan, karena ada barangnya kan. Karena hadis Nabi kan barang siapa yang ingin sejahtera hidup di dunia ini maka hendaknya dengan ilmunya. Bagaimana ingin sejahtera, ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Tapi ingin bahagia, ingin sejahtera dua-duanya juga dengan ilmu. Silakan pendapat Ustazah. Iya betul. Jadi bobot majelis taklimnya itu perlu dipikirkan. Maka saya katakan ke jamaah, jangan pikirkan masalah jumlah, tapi bagaimana orang butuh kepada majelis ibu itu. Saya alhamdulillah ada beberapa tempat yang saya pantau banyak sekali peningkatan. Jadi kualitas itu terukur dari materi sebetulnya. Jadi jamaah tidak merasa, mohon maaf, ada komplain dari suami, pengajian, besok pengajian, lusa pengajian, apa yang dibawa katanya. Bawa balik kue aja katanya, bawa balik kotak aja kan. Tapi kalau balik pengajian, awalnya tidak hormat dengan suami, kali dah ikut pengajian hormat dengan suami, saya yakin suami suka pergi lah gitu kan. Iya itu, jadi beberapa komponen tadi, pengajar siapa saja boleh, materi penting, sebetulnya sudah ada kurikulum majelis taklim, di Kementerian Agama itu sudah ada, kemudian dibukukan, tapi terserah kepada jamaah, nggak masalah. Jadi sesekali Bu kita bicara tentang hadis tentang apa? Hadis tentang rumah tangga, kan ada hadis tentang berpakaian, hadis tentang pendidikan, ada semuanya. Jadi itu yang membuat kita terikat. Kalau ada taklim materinya itu berkesinambungan, membuat kita rugi kalau tidak datang. Jadi kita diikat oleh cahaya ilmu tadi. Rugi kalau tidak datang. Suami pun melihat banyak perkembangan ya kan. Tadinya suka mungkin agak boros ya, dengan keuangan suami paling suka tuh kalau hemat tuh ya Pak Dul. Agak pandai memanage misalnya ya. Memang harus ada perubahan ya. Harus perubahan. Awalnya suka suka gosip. Kali dah ikut majelis taklim kok enggak lagi suaminya, kok ada perubahan kan. Jadi kan suami juga senang gitu ya. Oh silakan ikut, ada perkembangan. Dan itu memang pendidikan atau memberikan informasi, ajaran agama apapun itu adalah tugas suami pada istrinya. Tapi suami juga sibuk gitu. Suami sibuk nggak sempat. Nah di situlah mungkin izin suami juga perlu ketika majelis taklim itu. Jangan ibu sembunyi-sembunyi gitu. Kalau suami tidak ridho, walaupun itu baik juga tidak baik. Luar biasa. Silakan Ibu, masih ada pertanyaan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Fitrianti dari Majelis Taklim Nuraini. Yang ingin saya sampaikan ke Ustazah adalah bagaimana mengatur peran kita selaku perempuan supaya kita tidak salah dalam ikut beraktivitas di luar dan bisa dapat bahagia dunia, bahagia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjut saja. Kegiatan di luar bisa bahagia dunia dan akhirat. Itu dicari emang itu. Silakan saja. Tadi sudah ada kuncinya, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Kunci kita paham bagaimana memanage kehidupan dunia, harus tahu ilmunya. Kalau kita ingin tahu bagaimana memanage nanti dunia akhirat, di akhirat nanti harus tahu bagaimana ilmunya. Kalau pengen tahu dua-duanya, pasti dua-duanya kita kepingin, maka tuntutlah ilmu dunia dan akhirat. Maka kaitan dengan kiprah perempuan, kita harus ingat fungsi perempuan yang pertama itu adalah dia sebagai hamba Allah dulu. Laki dan perempuan statusnya sama di mata Allah. Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, berbuat baik, laki-laki, perempuan, dia beriman kepada Allah. Nah, laki dan perempuan disebut. Punya potensi Bu kita menjadi orang yang terbaik sama dengan laki-laki. Maka hendaklah dia beriman, Allah akan jamin kehidupan dia hayatan thayyibah, sejahtera. Sejahtera itu tidak mesti banyak duitnya, rumahnya besar, bahagia. Thayyibah itu bahagia, sejahtera, baik sejahtera secara internal dirinya, keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, dan skala-skala yang besar lagi. Jadi yang pertama, kita harus tahu diri, seaktif apapun kita ingat, hei kamu hamba Allah, jangan tinggal sholat, jangan tinggal puasa, jangan abaikan rumah tangga, jangan lupa tanggung jawab suami, ya kan, anak itu karena kita bertanggung jawab kepada siapa Bu? Kepada Allah, karena kita adalah hamba, mukmin, beriman. Kalau kita sudah memegang kantong ini, maka kita adalah orang yang mendapat SIM tadi, bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, fungsi kita adalah dalam rumah tangga. Kalau tadi selaku orang pribadi, yang kedua rumah tangga itu kalau dalam istilah agama Rabbatul Bait. Ibu itu adalah pendidik, guru. Kalau guru hanya mengajar Bu, tapi kalau pendidik Rabbah itu adalah mentarbiyah. Mentarbiyah itu masuklah dia. Makanya ibu-ibu kalau pahala yang paling banyak itu sebetulnya kalau diukur ya, yang pada ceramah itu ibu-ibu. Tak pernah ibu-ibu yang nggak ceramah di rumahnya ya. Tapi ceramahnya nggak pakai dalil. Nggak pakai mic pun udah nyaring. Balighu anni walau ayat, nggak pakai dalil, ibu-ibu udah sampai itu. Banyak nasihat ibu yang tersampaikan tiap hari itu sudah banyak pahalanya. Karena dia Rabbatul Bait. Walaupun nggak bisa ngomong, guru harus pandai ngomong, harus punya silabus, ada kurikulum. Kalau ibu-ibu nggak perlu pakai itu, sudah jalan semuanya. Itu Rabbatul Bait. Silabusnya alami. Alami. Dan itu pahala yang tidak terukur tingginya di sisi Allah. Kata Rasulullah tadi, pulanglah engkau wahai Asma, mengurus rumahmu, anakmu, harta suamimu, maka suamimu keluar dapat pahala, engkau juga dapat pahalanya karena ikhlas. Luar biasa peran seorang ibu. Kalau dia ikhlas, suaminya keluar rumah, dia jaga rumah, didik adik anaknya, apa yang dilakukan suami dapat pahala di luar, ibu-ibu juga dapat pahala. Luar biasa. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Karena waktu singkat kita Iya. harus berpisah, Baik. tapi banyak informasi yang terdapat bagaimana peran seorang ibu dalam mencari ilmu. Ibu-ibu terima kasih juga ke atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang singkat sampai ke Iya. ustazah kita bermanfaat bagi kita, terutama dalam mendidik anak-anak kita di rumah. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian perbincangan kita pada kesempatan yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badru, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru waroli, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Qadukul qalfi qaini, ya Muayyad ya Mumayyad,